Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Asifara. Apa kabar semuanya? Semoga sahabat semua selalu diberikan limpahan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Pada kesempatan kali ini, Asifara menjumpai sahabat dalam video pembelajaran kelas 4 tema 9 sub tema 3. Simak penjelasan Asifara ya sahabat. Lihatlah sahabat, saat ini Asifara sedang diwawancara nih. Hehehe, keren kan? Masihkah sahabat kita bagaimana langkah-langkah dalam melakukan wawancara? Untuk melakukan wawancara, sahabat perlu menentukan sebuah topik atau pokok pembicaraan. Lalu pilihlah narasumber sesuai dengan topik yang telah ditentukan. Jangan lupa, setelahnya susunlah daftar pertanyaan dengan tepat. Yuk kita belajar kembali bagaimana wawancara yang baik dan benar. Tahapan melakukan wawancara. Sebelum wawancara, hal-hal yang harus sahabat kerjakan yaitu menentukan narasumber, menentukan waktu dan tempat wawancara, membuat daftar pertanyaan, kemudian saat wawancara, menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara, mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan, dan mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Sesudah wawancara, hal yang harus sahabat lakukan yaitu merangkum semua jawaban dari narasumber, membuat kesimpulan wawancara, dan membuat laporan wawancara. Dalam sebuah wawancara, pewawancara harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta mudah dipahami oleh narasumber. Ore, lampunya sudah menyala, ruangannya jadi lebih terang sekarang. Tahukah kawan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan berbagai macam sumber energi? Salah satunya adalah sumber energi fosil. Sumber energi fosil adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui apabila dipakai terus-menerus dalam jumlah yang besar. Oleh karenanya, kita harus menghemat energi. Cara menghemat energi antara lain dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor sebagai transportasi utama. Cara kedua, kita bisa lebih memilih untuk berjalan kaki atau bersepeda jika bepergian dalam jarak yang dekat. Cara ketiga, kita dapat mematikan peralatan listrik saat tidak digunakan. Cara keempat yakni dengan menggunakan sumber energi alternatif. Energi alternatif digunakan untuk menggantikan sumber energi fosil yang akan habis. Energi alternatif ramah lingkungan dan tidak menyebabkan polusi. Contoh energi alternatif yaitu energi air, sinar matahari, ombak, panas bumi, biodiesel, biogas, dan biofuel.
Di Indonesia, terdapat berbagai macam sumber energi yang dapat dimanfaatkan. Salah satunya yaitu minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan bensin, pelumas, lilin, dan plastik. Akan tetapi, pemanfaatan minyak bumi secara terus-menerus dapat menyebabkan ketersediaan minyak bumi akan cepat habis. Oleh karena itu, kita perlu melakukan upaya penghematan dalam menggunakan sumber energi di alam. Salah satu upaya menghemat adalah dengan menggunakan energi alternatif. Energi alternatif adalah sumber energi yang tersedia di alam dalam jumlah yang melimpah dan tidak akan habis walaupun digunakan secara terus-menerus. Nah, apa saja sumber energi alternatif? Tahukah sahabat bahwa sumber daya alam banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karenanya, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana. Contoh pemanfaatan sumber daya alam yang bijak yaitu menggunakan sumber daya alam sesuai kebutuhan, tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan, menerapkan tebang pilih dan melakukan reboisasi serta reklamasi. Sahabat, air merupakan sumber daya alam yang penting dalam kehidupan. Banyak kegunaan air dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah untuk minum, mencuci, masak, dan mandi. Sebagai masyarakat yang berhak memanfaatkan sumber daya air, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat air ya sahabat. Hal tersebut diperlukan agar kita dapat tetap melestarikan ketersediaan air untuk masa depan. Jadi, jangan biarkan keran air menetes seperti pada ilustrasi ini ya sahabat. Segera tutup keran air apabila sudah tidak digunakan lagi. Kewajiban untuk melestarikan ketersediaan air dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: mematikan keran saat tidak digunakan, menanam pohon, tidak membuang sampah di selokan, mandi dan mencuci dengan air secukupnya, tidak menebang pohon yang dapat mengganggu kelestarian air. Melestarikan sumber daya alam adalah merupakan kewajiban semua anggota masyarakat. Oleh karenanya, seluruh masyarakat harus saling menunjukkan sikap persatuan dan kesatuan. Beberapa contoh sikap persatuan dan kesatuan dalam melestarikan sumber daya alam yaitu kerja bakti membersihkan selokan, bergotong royong membersihkan sungai, bergotong royong membangun sarana kebersihan, menanam bibit pohon di sekitar taman. Tahukah sahabat, bagaimana usaha untuk melestarikan sumber daya alam? Cara melestarikan sumber daya alam yaitu
mendaur ulang botol plastik untuk dijadikan pot tanaman, menggunakan energi alternatif seperti cahaya matahari, menangkap ikan dengan jaring tradisional, menanam kembali lahan yang gundul. Perlu sahabat ingat bahwa setelah kewajiban melestarikan sumber daya alam kita laksanakan, maka kita dapat menikmati sumber daya alam tersebut. Namun, apabila kita tidak melaksanakan kewajiban melestarikan sumber daya alam, maka kita pun tidak akan bisa mendapatkan hak kita. Azifara sedang bernyanyi loh sahabat. Yuk ikut bernyanyi bersama Azifara. Saat kita menyanyikan lagu, kita harus memperhatikan tempo dan tinggi reda nada yang tepat. Selain itu, kita harus mengetahui makna lagu agar dapat menyanyikan lagu dengan penuh penghayatan. Setiap lagu mengandung pesan yang ditujukan kepada orang lain. Lagu tersebut diisi oleh kata-kata dan kalimat yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Umumnya, lagu bertemakan lingkungan dan alam bermakna ungkapan rasa syukur atau karunia Tuhan yang Maha Kuasa, ajakan untuk berbuat baik kepada alam dan peran alam bagi manusia. Nah, demikian tadi video pembelajaran dari Azifara sahabat. Semoga dapat membantu sahabat dalam belajar ya. Sampai jumpa di video pembelajaran Azifara selanjutnya.